sekitar 1 pekan saya di Batam waktu itu. Saya masih belum lulus sih, masih di Jember, masih ngurus skripsi juga waktu itu. Nah, setelah itu saya balik lagi ke Jember menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Nah, habis itu saya dipanggil lagi sama pihak SD yang sempat saya datangi itu untuk bantu ngembangin sekolahnya kayak gitu. Nah, habis itu saya sekitar setahun lebih di SD itu. Nah, setelah itu saya ada yayasan berbeda yang mau ekspansi di pendidikan gitu. Nah, saya diamanahin untuk menangani proyek ini. Jadi saya waktu itu 2018 memulai untuk bikin SMP. Kami berbasis Islam, sekolah Islam terpadu di Batam, kayak gitu. Ya sampai sekarang udah jalan 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun lebih. Iya, ini SMP IT Andalusia Batam ya? Ya, betul. Sekolah SMP Islam terpadu Andalusia Batam yang konsepnya full day school sampai jam 4 sore. Full day, full day school dan insya Allah bentar lagi boarding school. Gitu. Ternyata jadi kepala sekolah ini karena relasi dan karena amanah ya. Karena peluang dan keberuntungan. Oh iya, tapi dikasih amanah itu, dikasih kepercayaan itu susahnya loh, susah sih. Sesuatu yang besar kan amanah itu. Betul banget, amanah tuh akan dimintai pertanggungjawabannya dunia akhirat. Maka sekecil apapun amanah jangan pernah disepelekan. Karena saya percaya itu kalau kita jangan pernah lihat amanah yang diberikan kita. Kerjain aja semaksimal mungkin gitu. Pasti kita ada dampak lain, misalnya ada keberlanjutan. Misal kita diamanahin ngerjakan sesuatu oleh orang lain, ya, kerjakan semaksimal mungkin, insya Allah itu akan membuat orang lain percaya sehingga ngasih amanah yang lebih besar lagi, terus berlanjut kayak gitu. Ini gimana nih dulu waktu dikasih amanah, Mas, kamu jadi kepala sekolah ya? Hah, kayak gitu gimana tuh? Oh, enggak juga sih. Oh. Biasa aja. Jadi waktu itu biasalah sering diskusi kayak gitu. Sering diskusi, musyawarah terkait pendidikan, terkait sekolah. Apalagi kan saya alhamdulillah banget sekolah di Jember, punya banyak jaringan, terus pengalaman. Di sana saya benar-benar ditempa nih sama UNES. Jadi saya harus berterima kasih banget. Waktu itu Pak Rektornya masih Pak Hasan kan? Ya. Pokoknya alhamdulillah sih waktu itu bikin gagas ujar kan sama kawan-kawan tuh. Bener-bener tempaan yang luar biasa tuh. Nyampe sini ketemu di lapangan, ketemu sama orang-orang yang beraneka ragam karakter. Alhamdulillah udah kenal, udah mengalami sebelumnya. Jadi lebih santai aja sih. Jadi kalau ketika diamanahin bikin sekolah, saya minta ininya semacam target sekolah ini arahnya kemana, sesuai nggak dengan passion saya kayak gitu. Jangan hanya kita mau diamanahin sama orang, kita harus lihat dulu, saya mampu nggak nih menyelesaikan amanah yang diberikan orang lain. Kalau misal enggak, jangan maksa kayak gitu. Nah waktu itu saya lihat, ini kan saya memang pendidikan kan dunia saya, apalagi saya sejak kuliah udah fokus di dunia pendidikan kayak gitu. Ya Bismillah aja. Dan saya menikmati kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi dulu nggak ada kaget-kagetnya gitu ya. Kalau aku mah udah kaget, bingung, stres gitu. Nah itu gimana tuh Mas Aziz ngelola perasaan ya, ngelola pemikiran, pandangan. Karena jadi kepala sekolah sekaligus membangun sebuah sekolah dikasih amanah itu luar biasa gede loh. Ya beda sih daripada jadi guru biasanya. Tapi sudah besar. Langsung gitu. Usianya belum 30 waktu itu ya. Iya. Ya memang iya sih, betul banget. Apalagi kan kalau kita masih muda kan idealismenya kan kuat banget kayak gitu. Memang kita harus benar-benar belajar
sabar kayak gitu. Di masyarakat tuh kita nggak hanya melakukan sesuai teori, kadang kita menemukan berbagai permasalahan di masyarakat itu kadang jauh berbeda dengan yang kita pelajari di buku kayak gitu. Jadi apalagi mengelola perasaan kan, apalagi waktu itu saya masih muda, harus mimpin tim, apalagi sekolah baru yang harus, kalau sekolah baru kan kita masih belum ada bukti untuk dipasarkan ya. Jadi dari market kita tuh, emang apa buktinya sekolah yang kamu bikin? Misalnya kita belum ada. Kita harus meyakinkan orang dengan sesuatu yang masih dalam perencanaan kan sulit banget. Tuh, tapi setelah 2 tahun berjalan tuh alhamdulillah sih pelan-pelan gitu ada hasil gitu yang bisa dilihat, dirasakan. Jadi kalau sekarang tuh saya tinggal tunjukin aja hasilnya selama 2 tahun ini. Tunjukin anak-anaknya yang sekolah di sini dalam hal karakternya seperti apa, dalam hal intelektualitasnya, kompetensinya, dan lain-lain. Itu yang kita tunjukkan kayak gitu. Kalau pertama tuh kita benar-benar membuat orang lain yakin kayak gitu. Ya, kompleks lah permasalahan. Namanya perjuangan ya. Perjuangan tuh nggak dikatakan perjuangan kalau tidak ada pengorbanan kan kayak gitu. Iya. Apalagi ini kayak merintis gitu kan ya? Betul banget. Berat. Nah, itu dulu pasti kan banyak ya suka dukanya. Dukanya dulu deh apa? Apa gitu yang paling susah gitu? Dukanya itu tentu kalau sekolah baru apalagi modal kan yang harus disiapkan kalau bikin sesuatu tuh banyak ya. Membuka jalan tuh sulit banget. Membuka jalan kan sulit banget. Harus benar-benar sama kayak kita mau naik gunung belum ada jalan, kita harus membuka jalan kan sulit banget. Semuanya harus benar-benar disiapkan. Kalau jalannya sudah ada, tinggal siapin fisik, udah tuh. Kalau misalnya masih buka jalan, belum lagi kita bawa ya, hal-hal yang belum pernah kita temui sebelumnya kayak gitu. Jadi dukanya mungkin yang pertama dari segi finansial ya. Jadi itu harus benar-benar berkorban. Bahkan waktu itu saya nggak mikirin benefit yang saya dapatkan ya. Saya kalau misal bikin sekolah, apa yang saya dapatkan dalam hal benefit kayak gitu. Saya benar-benar waktu itu bahkan tidak ada pemasukan pun saya mau kayak gitu. Waktu itu saya kalau dalam segi kayak gituan, yang penting makan aja lah kayak gitu. Bertahap karena segmen dari sekolah kita itu memang menengah ke atas kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih semakin kesininya semakin bagus lah dalam hal penataan keuangan, dalam hal manajemen kurikulumnya, dalam hal manajemen manusianya, baik itu gurunya, baik siswanya, udah mulai lebih aman lah ya sekarang kayak gitu. Jadi dulu tuh jerih payah itu kalau dihitung dari hal kos yang kita dapat nggak ada sih. Tuh. Terus yang kedua, karena kalau sekolah baru kan pemasukan masih sedikit, kita juga butuh tim gitu kan. Kadang kita harus kalau nggak bisa hire orang gitu kan, kita ngerjakan sendiri, bahkan bersihkan sekolah waktu itu bersihkan sendiri, terus nyebarin flyer misalnya, nyebarin pamflet gitu dilakukan sendiri. Belum bisa bayar orang sih waktu itu. Tapi sekarang udah bisa kita hire beberapa orang untuk mengerjakan sesuai apa yang kita rencanakan kayak gitu. Awal-awal belum bisa bayar orang ih. Besar. Iya. Untung mereka mau ya Allah. Ya harus dipengaruhi pola pikirnya biar mau. Gitu. Kan kita berjuang bersama kayak gitu enggak? Jadi mereka semua harus merasa memiliki kayak gitu. Jadi ada ini ya, ada apa ya, ajakan atau cara berkomunikasinya gitu ya ke orang itu. Dan saya anggap ini sekolah bukan ini sekolah bersama gitu. Jadi semua guru yang ada di sini saya anggap ini sekolah mereka. Semakin banyak murid nih, semakin banyak peminat masuk di sini, otomatis income semakin banyak kan. Dan
honor ataupun gaji yang didapat tuh berpengaruh juga kayak gitu. Jadi mereka semangat juga untuk memberikan kontribusi yang maksimal kayak gitu. Jadi ini dibangun bukan berdasarkan bisnis juga ya, tapi kebermanfaatannya Iya, gimana. termasuk yang yayasan itu mereka Hmm. nggak minta benefit sih. Jadi masukan itu benar-benar diserahkan ke sekolah, sekolah kelola tuh dari yang didapat, terserah buat kesejahteraan guru, buat pengembangan sekolahnya, ya kita kelola kayak gitu. Hmm. Sembari itu saya mau menyapa teman-teman yang udah live di Facebook. Oh ya, Ya, ini ada juga. Hai Cuk Nuris, Assalamualaikum Kak Aziz, Kak Ros. Icu ini anak ujar juga dulu Mas. Halo Icu, terima kasih sudah mendengarkan. Ada juga Mas Dedi Haryadi Sahrul, mantap ini luar biasa. Wih. Lalu dijawab langsung nih sama Meliona Zenia Rabil. Wah ada Suhu, apa kabar bosku? Ini ada salam juga dari Mbak Aisyah Ashifa. Semoga barokah Aziz, salam dari Puger. oh ya, amin. Terima kasih doanya. Ada nih di Facebook bentar-bentar. Ya, Kayak gini-gini tuh, enak kalau nyapa teman-teman juga. Hmm. jadi ini agendanya sustain ya, tiap malam ya. Iya, tiap malam insya Allah ada. Ada juga siapa nih? Uh, Ibu Luku tuh para milenial yang memberi inspirasi untuk negeri. Amin. Oh Amin. ini ya ada juga nih Mas Wahyudi. Sepengalaman dengan saya menjadi kepala sekolah sejak usia 27 tahun dan menjabat selama 3 tahun. Alhamdulillah banyak pengalaman yang didapat. Saya alumni sastra Inggris angkatan 2009. Wih, ternyata bisa juga ya jadi kepala sekolah di usia muda itu. Gitu loh, ya. Dan dimanapun kita bisa membangun sekolah. Dan bahkan menjadi kepala sekolah ini atas dasar kita ingin menggerakkan sekolah itu Betul. mau dibawa maju kemana sih gitu kan. Betul Kalau banget. kita jadi kepala sekolah bisa memegang kendali kan gitu. Ya, jadi bikin sekolah tuh nggak hanya asal sebatas saya kepala sekolah misalnya. Kalau cuma itu mah saya kira apa ya, tidak, kalau hanya sebatas kepala sekolah, bikin sekolah sendiri kan memang banyak orang sekarang. Orang tuanya punya sekolah di rumah, anaknya diamanahin kan ya, udah jadi kepala sekolah kayak gitu. Kalau hanya sebatas jabatan sebagai kepala sekolah. Tapi yang terpenting Iya. kan apa sih dampak kontribusi yang bisa diberikan kepada orang lain, kebermanfaatan. Apalagi kita lihat pendidikan di Indonesia, misalnya banyak hal yang perlu diperbaiki. Terus kontribusi kita sebagai seorang pendidik dalam hal apa nih sumbangsinya gitu. Nah, sebagai kepala sekolah tuh enaknya di situ. Jadi kita bisa memanage sekolah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan di situ. Kadang kalau kita samaratakan semua sekolah sistemnya harus sama, itu sulit juga kayak gitu. Karena pada kondisi tertentu itu kebutuhan masyarakat di situ terkait pendidikan berbeda dengan kebutuhan masyarakat di daerah lain gitu. Jadi pinter-pinternya kepala sekolahnya tuh untuk membuat semacam inovasi terkait pendidikan. Termasuk ini, dulu waktu saya di Jember, sempat sama teman-teman IT itu bikin aplikasi pembelajaran sekolah tanpa guru kayak gitu waktu itu. Oh ya. Itu karena lihat waktu itu di Riau kan sama Kalimantan kebakaran besar sampai beberapa sekolah libur sampai dengan dalam waktu yang cukup lama kan. Cuman waktu itu belum selesai 100% sih, masih 70%, dan biasalah mahasiswa kan nggak bisa, banyak godanya, jadi nggak selesai waktu itu. Seandainya selesai tuh sama kayak ruang guru gitu, setelah saya lihat konsepnya sekarang gitu. Iya. Kalau tadi dukanya udah dibahas, sesusah itu ya dari orang yang berjuang dari awal, wih. Iya, betul banget. Terus finansialnya, pasti Ya, cari donatur investor kan? waktu itu pemilik ya dari yayasan tuh memang support penuh sih. Jadi gedung dibuatin dulu, terus baru isinya kita jadi sendiri.
Misalnya beli kursi, papan tulis, laptop, dan semua peralatan lainnya kita cari sendiri. Baru alhamdulillah dengan bertambahnya siswa, alhamdulillah juga terbantu. Terus setelah itu, kalau sukanya ini apa nih? Sukanya jadi kepala sekolah dulu sih yang muda. Enaknya jadi kepala sekolah itu, khususnya teman-teman yang memang dari awal memang pengen berkarir dalam hal pendidikan gitu. Jadi kita tidak hanya melaksanakan sistem yang sudah ada, tapi kalau jadi kepala sekolah itu kita bisa memikirkan sistem terbaik apa yang bisa kita terapkan untuk kemajuan sebuah pendidikan. Kita mulai dulu nih dari yang terkecil, sekolah. Kalau misalnya itu berhasil, kita kembangin dalam tingkat yang lebih luas. Karena Batam ini dekat sama Singapura, Malaysia, saya coba tuh lihat beberapa kali datang ke Singapura, datang ke sekolah-sekolah di sana, lihat di Malaysia juga. Apalagi Singapura kan kemarin 2019 ya kalau nggak salah, itu kan nomor 1 kan sedunia ya, ngalahin Cina, ngalahin Jepang, ngalahin Finland waktu itu. Jadi saya datang ke sana lihat itu apa sih bedanya kayak gitu. Itu ternyata bisa lah kita tiru, modif. Ternyata apa kelebihannya kita ambil yang sesuai dengan kearifan lokal di sini, kayak gitu tentunya. Ya. Jadi aku tuh dulu waktu SD itu angkatan pertama. Jadi dirintis juga sekolah swasta, sekolah Islam terpadu juga, dan itu jadi muridnya tuh seneng banget. Karena konsepnya ya di rumah aja, konsepnya wawasan Islami juga, full day school, boarding school, dan itu pengalaman sebagai murid angkatan pertama itu ngerintis bareng sama gurunya juga gitu loh, ngerintis bareng sama kepala sekolah, jadi kayak bareng-bareng gitu, lebih disayang gitu. Di sini pun gitu, jadi memang kami menerima siswa itu sedikit. Dalam satu kelas itu paling banyak 20 siswa. Terus di kelas itu memang kita fasilitas kita penuhin sih, jadi memang kita penuhi, makanya kita berani sedikit biar maksimal kayak gitu. Paling banyak tuh 20 siswa. Iya, emang efektif sih kalau 20 siswa bisa fokus gitu. Nah, kalau sekarang nih gimana nih adik-adik sekarang kan kena pandemi nih, gimana tuh belajarnya? Pertama terkait itu, tentu kita nggak bisa keluar dari sistem ya, apalagi ada aturan dari Kemendikbud tuh nggak boleh datang di sekolah. Saya sempat waktu itu ngasih angket ke wali murid. Gimana nih, kalau misal ke sekolah seminggu sekali gimana? Kayak gitu. Memang kita di aplikasi tetap jalan. Kalau aplikasi tetap kita normal kayak gitu. Cuman waktu itu udah mau dilaksanakan, ternyata di dinas ada surat tambahan tuh, tetap nggak boleh, apapun alasannya, tidak boleh mengadakan pembelajaran secara langsung kayak gitu. Ya udah, jadi tetap kita secara daring, cuman kita kontrol siswa itu satu-satu kita kontrol. Kita telepon tiap hari satu. Tanya gimana pembelajarannya, di rumah ngapain aja, dalam sehari ini ngapain nih, kayak gitu. Jadi saya minta wali kelasnya tiap hari harus kontrol siswanya. Semuanya, dalam hal pembelajaran, dalam hal ibadahnya, dalam hal kesehatannya. Semuanya ditanya, dikontrol, tanya ke orang tuanya gimana kondisi di rumah. Kalau ada masalah langsung kita tangani. Misal rapotan kita datangin ke rumahnya satu-satu. Kita kirim rapot ke rumahnya kayak gitu. Memang berpengaruh sih. Jadi paling enggak kita dipaksa untuk lebih inovatif. Iya, itu ya kalau di pandemi berarti anak-anak tetap diajak belajar dan gurunya memantau langsung ya lewat telepon tiap hari ditanyain gitu. Alhamdulillah enaknya tuh fasilitas lengkap. Jadi anak-anak tuh punya smartphone semua kayak gitu. Jadi dalam hal kayak gitu, dalam hal fasilitas alhamdulillah tidak ada kendala. Beda dengan misalnya kadang saya pernah baca berita ada siswa yang
siswanya orang tuanya nggak punya smartphone, jadi kan kesulitan. Jadi tinggal maunya aja kalau di sini. Oh ya nih, ada pertanyaan ya dari Facebook, dari Mbak Meliona Zenia Rabil. Hai Mbak Yona, Mas Aziz tanya, apa yang membuat terus berkomitmen dalam membangun sekolah tersebut di samping banyak tantangan yang ada? Memang menjaga komitmen tuh paling sulit dalam hal apapun. Dalam hal waktu mahasiswa pun menjaga komitmen sebagai seorang mahasiswa sulit banget tuh. Kalau tidak benar-benar melihat lagi apa sih tujuan kita berjuang kayak gitu. Diingat lagi tuh di awal. Memang jangan sampai kita di tengah jalan nggak tahu kita mau kemana, mau ngapain. Gitu. Makanya sebelum memulai sesuatu, sebelum membuat komitmen tuh benar-benar diperhatikan. Pertama, saya mampu nggak nih? Yang kedua, tantangannya pasti ada. Tidak ada yang namanya perjuangan tuh yang tidak ada tantangannya. Pasti ada tantangannya. Nah, siapkan tuh jauh hari apapun yang terjadi. Bismillah, tawakkaltu Allah. Terserah Allah lah. Yang penting saya berjuang. Susun strateginya. Jangan hanya berjuang, tapi harus disusun strateginya. Nah, di perjalanan tuh kalau ketemu hambatan, ingat lagi motivasi awalnya, tujuannya apa. Saya nih sesuai nggak dengan tujuan awal yang saya perjuangkan kayak gitu. Apapun itu kalau sudah di setting lebih awal ya, tujuannya apa, strateginya gimana, insya Allah walaupun berdarah-darah pasti akan dilakukan dalam hal apapun. Makanya buat yang belum yang masih mahasiswa nih, buat kawan-kawan di Jember, misalnya skripsinya nggak selesai misal. Nah, diingat lagi tuh di awal ngapain kuliah nih di Jember, tujuannya mau ngapain? Gitu. Jangan-jangan hanya fun. Kalau kayak gitu kan nggak jelas. Jadi kalau kembali dari awal, saya datang di Jember mau belajar, mau ini mau itu. Tantangannya hadapi aja. Insya Allah pasti tuh dapat jalan keluarnya. Ya, itu ternyata dalam menjaga komitmen itu harus diingat perjuangan di awalnya. Betul. Mau diapain gitu ya. Ah, Jadi dikembalikan ke niat awal. Ini ada juga pertanyaan terakhir, satu lagi dari Alvan Afifudin. Izin bertanya, tadi kan Mas Aziz berkata kalau semua bisa dengan mempengaruhi pola pikir kawan dalam hal kebaikan, sehingga rela tenaga pengajarnya tidak digaji. Hey, gimana Mas cara kita menggerakkan dan mempengaruhi pola pikir orang-orang? yang pertama tuh kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain ya. Tapi kita bisa mempengaruhi cara pandang orang. Tinggal disamakan aja visi misinya, tujuannya. Cari orang yang mau berjuang bersama. Udah jelas-jelas dari awal tidak mau berjuang bersama, pemikirannya berbeda. Jangan dipaksa. Kalau sudah serasi, udah mantep, visi misinya sama, ya hadapi aja. Memang harus disamakan dulu tuh di awal. Nah, pasti di tengah jalan tuh pasti ada semacam gesekan kayak ya ajak lah ngopi, ajak diskusi, musyawarah. Kan setiap masalah tuh bisa selesai dengan cara salah satunya musyawarah, diskusi kayak gitu. Ada kesalahpahaman, tanya, konfirmasi ulang kayak gitu. Yes. Jadi itu ya, ini jadi untuk menjadi kepala sekolah itu nggak mustahil ya untuk menjadi kepala sekolah di usia muda. Asalkan ada komitmen juga, yang pasti harus mencari teman berjuang sih ya. Teman yang mau diajak berjuang dari awal susah itu kan sulit banget, jadi mencari partner yang seperti itu. Kemudian membangun komitmen. Apa? Kalau ada peluang, jangan mundur, ambil tuh. Peluang itu kan datang buat orang yang sempat tapi siap kayak gitu. Oh iya. Berarti kalau ada peluang yang dikasihkan ke kita, itu berarti dia udah ngeh, wah orang ini bisa diajak berjuang bareng, bisa diamanahi gitu. Ya. Langsung sikat aja gitu ya. Ya. Sambil berdoa gitu ya. Betul. Nah itu. Doa jangan pernah dilupakan tuh. Dalam hal apapun. Nah, kalau gitu terakhir nih udah mau jam 8. Ya. Apa harapan Mas Aziz
atau saran-saran untuk para Koji lovers yang mungkin mereka masih mahasiswa atau mungkin sekarang sedang mengajar di sekolah-sekolah dan pengen jadi kepala sekolah di usia muda? Ya, saran dari saya buat teman-teman khususnya yang berjuang, yang berkarir dalam dunia pendidikan. Pertama, pantaskan diri dalam hal apapun kayak gitu. Misal saya sebagai guru apa sih perannya? Jadi jangan melihat habis guru, kepala sekolah dan sebagainya. Dilihat aja maksimalkan peran yang dilakukan saat ini. Misalnya mulai nih dari mahasiswa pendidikan dulu. Jangan pernah sia-siakan waktu sebagai mahasiswa khususnya yang lagi sekolah di jurusan kependidikan ya, di FKIP ya. Tuh mulai dari dosennya, semuanya cari tahu tuh yang ahli-ahli, deketin, ambil ilmunya semua. Jangan hanya sebatas di ruang kuliah saja. Tuh. Tapi kalau perlu datangi ke rumahnya, diskusi kayak gitu, tanya berbagai hal ke para dosen itu. Habis itu jaringannya, jangan hanya ke kampus, kuliah, habis itu pulang tidur ngerjakan tugas, yang penting tugas selesai, dikumpulin dapat nilai A. Itu saran saya jangan hanya cukupkan di situ, tapi tambah jaringan. Saya dalam hal diskusi, dalam hal A saya punya kawan siapa nih yang bisa saya ambil ilmunya, atau jaringan saya dalam hal X siapa, dalam hal Y siapa. Banyakin tuh jaringan tuh. Katakan dulu apa saja yang ingin dikembangkan ke depan, terus jaringannya siapa nih diperbanyak. Tidak hanya di Jember lokal, tapi juga di luar itu. Apalagi mahasiswa nih. Biasanya tuh di kampus tuh ada semacam anggaran tuh mahasiswa yang berprestasi kan. Nah, ikutin aja lomba-lomba di luar gitu kan, bahkan di luar negeri kalau bisa. Insya Allah mungkin pihak kampus ada fasilitas itu kayak gitu. Jadi jangan hanya sebatas gitu. Terus berikutnya, apa yang sudah dimulai selesaikan, tuntaskan, jangan separuh-separuh. Dalam hal apapun, kayak gitu. Baik itu dengan sesama kawan, misalnya, ataupun dalam tugas-tugas kampus, tuntasin aja, selesain. Yang bagus itu kuliahnya selesai. Kan mahasiswa tidak hanya kuliah, tapi juga penelitian kan, terus juga pengabdian masyarakat. Kalau bisa ditambah lagi entrepreneurship kayak gitu. Nah, jadi kalau saya itu dulu kuliah ditambah yang pertama akademiknya. Akademiknya kalau bisa EP-nya yang bagus lah di atas 3,5 gitu. Kalau bisa. Terus yang kedua gabung organisasi sebanyak mungkin. Tapi jangan hanya gabung, tapi bisa memberi kontribusi kayak gitu. Terus yang ketiga penelitian. Kalau bisa join sama dosen-dosen. Kan banyak tuh yang ada proyek penelitian kayak gitu. Itu biar kita bisa belajar berpikir, memecahkan masalah secara ilmiah gitu. Tidak hanya mengedepankan perasaan. Jadi kalau terbiasa berpikir ilmiah tuh insya Allah emosi lebih stabil kayak gitu. Terus ditambah pengabdian masyarakat, ilmunya sudah dapat, misalnya pengalaman udah tuh terjunkan perankan di masyarakat. Gabung organisasi sosial, kan banyak di kampus tuh, gabung unit mengajar misal, ngajar ke tempat-tempat terpencil misalnya gitu. Terus terakhir kalau bisa entrepreneurship, dipupuk dari awal. Apalagi di kampus ada kan program kewirausahaan, ngirim aja proposal tuh, dapat kan lumayan untuk belajar entrepreneur gitu. Insya pasti tuh nanti di masyarakat akan berguna, pasti berguna. Gitu. Jadi kesimpulannya, menjadi kepala sekolah di usia muda, mungkin nggak sih? Mungkin banget, bisa banget. Dan contohnya udah ada ya, Mas Aziz dan tadi salah satu Koji lovers. Dan bagaimana cara menjadi kepala sekolah tadi sudah dijawab sama Mas Aziz. Pertama, temukan relasi yang tepat. Kedua, pertambah jejaring. Ketiga, ambil peluang itu. Keempat, jaga amanah. 5, tetap semangat. Dan terakhir, selalu berdoa. Terima kasih Mas Aziz buat waktunya. Sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi inspirasi kepada para Koji lovers melalui video podcast ini.
melalui KUJ Podcast. Dan KUJ Podcast akan tayang tiap malam, live streaming via Facebook, setiap malamnya setiap hari. Pokoknya pantengin terus. Infonya lewat Facebook KUJ Jember, Instagramnya KUJ_Jember, dan siaran live ini akan diputar juga, secara live akan diputar ulang di YouTube, Facebook, di YouTube KUJ, yaitu KUJ Diginet. Nah itu. Jadi follow sosial media KUJ supaya kita bisa bersapa dengan para alumni KUJ yang kece-kece. Jadi akhir kata kami undur diri apabila ada salah-salah kata. Mas Aziz, saya Karos, dan Mas Frenza di belakang kami sebagai operator. Kami undur diri, mohon maaf, terima kasih, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.